semua, kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan ekonomi moneter Islam. Tahukah kamu bahwa sistem moneter yang kita kenal saat ini telah berkembang sepanjang sejarah? Di zaman Rasulullah, sistem moneter menggunakan standar bimetalik, yakni emas dan perak, atau yang dikenal dengan dirham dan dinar. Keduanya adalah alat pembayaran yang sah dan beredar luas di masyarakat. Kenapa emas dan perak? Karena keduanya memiliki nilai yang stabil dan bisa diterima secara universal. Lalu, evolusi emas sebagai standar uang. Emas sebagai standar uang mengalami 3 evolusi besar. Pertama, gold coin standard, di mana emas menjadi uang yang aktif dalam peredaran. Kedua, gold bullion standard, di mana emas hanya berfungsi sebagai patokan nilai tukar uang. Dan terakhir, gold exchange standard, Bretton Woods system, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar uang domestik dengan mata uang asing yang didukung cadangan emas. Permintaan uang dalam Islam. Dalam Islam, permintaan uang memiliki tujuan yang jelas. Ada 2 motif utama, transaksi dan berjaga-jaga. Islam menghindari spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Lalu, bagaimana permintaan uang berhubungan dengan nilai moral, lembaga sosial, dan tingkat keuntungan real? Mari kita telusuri teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang klasik datang dari seorang ekonom terkenal, John Maynard Keynes. Menurut Keynes, permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif utama. 1. Motif transaksi, yakni permintaan uang untuk membeli barang dan jasa sehari-hari. Kedua, motif berjaga-jaga, yakni permintaan uang untuk menghadapi kemungkinan atau kebutuhan tak terduga. 3. Motif spekulatif, yakni permintaan uang untuk memanfaatkan peluang di pasar, seperti membeli saham atau aset yang diharapkan bisa menguntungkan. Permintaan uang dalam Islam. Dalam Islam, kita hanya fokus pada 2 motif ini, transaksi dan berjaga-jaga. Kita menghindari motif spekulatif, karena spekulasi berisiko menciptakan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Dan dalam mazhab Iqtisaduna, permintaan uang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula permintaan uang untuk keperluan transaksi barang dan jasa. Manajemen moneter Islam dan konvensional. Manajemen moneter konvensional, paradigma uang pasif berfokus pada perbedaan antara output dan kapasitas potensial ekonomi. Dalam paradigma ini, suku bunga dan nilai tukar digunakan untuk memengaruhi permintaan uang dan inflasi. Paradigma uang aktif percaya bahwa likuiditas adalah faktor utama yang mempengaruhi transmisi moneter. Di sini, suku bunga dipandang sebagai akibat dari kebijakan moneter, bukan tujuan utama. Namun, dalam manajemen moneter Islam, fokus utama adalah pada stabilitas permintaan uang yang produktif. Islam mengarahkan uang untuk tujuan yang bermanfaat dan adil bagi masyarakat. Respons terhadap krisis ekonomi. Manajemen moneter Islam memiliki pendekatan yang berbeda ketika menghadapi krisis ekonomi. Ketika ada penurunan dalam investasi di sektor real, orang lebih cenderung untuk menyimpan uang tunai, sehingga meningkatkan permintaan akan uang real. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menghindari spekulasi atau investasi berisiko tinggi. Dari semua ini, kita belajar bahwa meskipun sistem moneter telah berkembang, prinsip dasar dalam manajemen moneter Islam tetap pada tujuan utamanya, menciptakan stabilitas, keadilan, dan produktivitas dalam masyarakat. Semoga video ini memberi wawasan baru tentang bagaimana Islam memandang pengelolaan uang dan ekonomi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share
untuk terus belajar tentang ekonomi Islam dan sistem moneter yang adil.